Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Cumbuk dikutip dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh oleh Cut Zahrina SAG. Suara itu bergetar. Saya tidak mau membicarakannya, kata Profesor Teguh Ibrahim Alfian, ahli sejarah dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ayah dan ibu Ibrahim memang selamat dari Perang Cumbuk yang meletus di Aceh tahun 1946. Tapi nenek, kakek, paman juga banyak sepupunya jadi korban masa yang marah pada keluarga Uleh Balang atau bangsawan. Saya tidak tahu di mana kubur mereka sampai kini, kata Farhan Hamid, anggota DPR dari fraksi Reformasi. Farhan adalah anak ketiga dari Tengku Abdul Hamid, akrab dipanggil Ayah Hamid Ulama, juga sahabat Tengku Daud Bereh. Seperti disebut James T. Siegel, antropolog dari University of California, dalam bukunya The Robe of God 1962, Perang Cumbuk tidak bisa lepas dari konteks tatanan sosial pada saat itu. Tatanan yang sengaja dibangun demi kepentingan Belanda. Namun yang sangat disayangkan masyarakat Aceh, baik ulama, Uleh Balang, tidak menyadari akan kepentingan Belanda tersebut. Majalah Tempo, Cumbuk Sepotong Sejarah Gelap. Peristiwa Cumbuk terjadi pada awal tahun 1946, berpusat di Pidi. Pertikaian ini memuncak karena adanya kesalahan peran dan tafsir dari kaum ulama dan Uleh Balang atau bangsawan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pertikaian yang terjadi antara dua kubu yang berbeda, yaitu kaum ulama dan Uleh Balang. Masing-masing kubu memiliki pemimpin dan panglima. Dari kubu Uleh Balang dipimpin oleh Teku Kemangan dengan panglimanya Teku Daud Cumbuk, Uleh Balang Kenegerian Cumbuk, dan kubu ulama dipimpin oleh Daud Bereh dengan panglimanya Hasin Husin Al-Mujahid. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi masyarakat Aceh. Hingga sekarang, peristiwa Cumbuk tetap dikenang dan menjadi catatan hitam sejarah dalam perkembangan perjuangan dan revolusi sosial di Aceh. Apa itu Cumbuk? Cumbuk adalah nama sebuah landscape kenegerian yang kemudian menjadi kecamatan, termasuk dalam kewedanan atau Onderafdeling Lamelo yang tergabung dalam kabupaten atau Afdeling Pidi. Kecamatan Cumbuk pada zaman Hindia Belanda dinamakan Landschap van Cumbuk, sedang kepala daerahnya disebut Zelbestuurder van Cumbuk. Dalam bahasa daerah Aceh disebut dengan Uleh Balang Cumbuk. Ia memakai gelar Teku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbuk. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Uleh Balang Cumbuk adalah Teku Muhammad Daud, terkenal dengan Teku Cumbuk. Saat itu, Onderafdeling Kewedanan Lamulo masuk ke dalam Afdeling Kabupaten Aceh Utara bersama dengan Kewedanan Sigli, Meredu, Birun, Lok Semoy, Lok Sukun dan Takingon. Tercetusnya peristiwa Cumbuk. Dahulu di wilayah Aceh, kecuali Aceh Besar, terdapat 102 daerah keuleh balangan yang merupakan raja-raja kecil yang kekuasaannya bersifat absolut di daerahnya masing-masing. Lambat laun, para Uleh Balang mulai kehilangan kesetiaannya kepada Sultan hingga akhirnya mereka memisahkan diri dari Sultan. Mereka kemudian dinobatkan sebagai raja-raja kecil di daerahnya dan memihak kepada Belanda dan mengadakan perjanjian secara sendiri-sendiri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Korte Verklaring atau perjanjian singkat. Dari keterangan tersebut, para Uleh Balang dianggap melakukan kecurangan karena sebelumnya mereka bahu-membahu
dengan ulama melawan Belanda. Ulai Balang, terutama di daerah Pidi, sudah berubah dan mereka berpihak serta setia kepada Belanda. Sedangkan ulama tidak pernah menerima kekuasaan Belanda. Sebelum Jepang mendarat di Aceh pada bulan Maret 1942, pemberontakan terhadap Belanda umumnya dipimpin oleh para ulama yang tergabung dalam PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Faktor inilah yang terus memperuncing hubungan antara Ulai Balang dan ulama, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menghancurkan Ulai Balang dan menghapuskan sistem pemerintahan feodal serta kekuasaan Belanda di Aceh. Pada bulan September, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai ke Aceh melalui perantara kawat yang dikirim oleh Aka Gani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang. Pada saat itu, seluruh rakyat, terutama pemuda, menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap-luap. Namun, ketika itu digambarkan ada sebagian dari kelompok Ulai Balang yang masih ragu-ragu dan mencemoohkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mereka melakukan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha menegakkan kemerdekaan. Keraguan-raguan, cemoohan serta tindakan Ulai Balang tersebut menambah keyakinan pihak ulama bahawa kaum Ulai Balang itu benar-benar bermaksud hendak mengembalikan kekuasaan Belanda ke Aceh. Atas praduga tersebut, maka kaum ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menghancurkan mereka. Pada pertengahan bulan November 1945, persiapan kedua belah pihak telah rampung. Hanya menunggu saat yang baik untuk bertindak. Saat yang mereka nantikan tiba dengan timbulnya suatu peristiwa di kota Sigli, yaitu penyerahan senjata oleh tentera Jepang. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara pihak ulama dan Ulai Balang pada tanggal 4 Desember 1945. Namun, akhirnya pertempuran ini dapat didamaikan oleh pemerintah daerah Aceh pada tanggal 6 Desember 1945. Walaupun demikian, pertempuran tidak dapat dihindari, sehingga peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Cumbuk. Para Ulai Balang maupun pihak ulama menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa penting hidup dan mati. Insider dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu menggambarkan bagaimana kekuatan dari kedua kelompok yang sedang bertikai, yaitu Ulai Balang dan ulama. Pihak pertama, yaitu Ulai Balang, terdiri dari raja-raja serta familinya. Di samping itu juga terdapat sebagian besar orang-orang yang telah lanjut usia. Mereka adalah abdi setia kepada rajanya secara turun-temurun. Pihak kedua, yaitu ulama, terdiri dari alim ulama, pemuda, dan mereka yang tidak puas terhadap raja-rajanya. Rasa tidak puas tersebut dipicu oleh pendirian dan prinsipal, di samping mereka bercita-cita hendak menghapuskan self-based tutor di Aceh. Pihak kedua ini memiliki pengikut yang lebih banyak daripada pihak pertama. Pertikaian antara kedua kubu tersebut terjadi lagi pada tanggal 12 Januari 1946 dengan dilakukannya serangan umum terhadap kota Lamelo yang merupakan benteng pertahanan Cumbuk terkuat. Dari barat, iaitu dari jurusan Gelegapui, serangan yang dilancarkan oleh Barisan Rakyat dari Garut dan Selimum di bawah pimpinan Hasan Ali, dibantu juga Hasan Saleh, Hasbalah Daud dan T. Ubid. Inti kekuatan Barisan Rakyat ini adalah sebuah meriam howitzer yang didatangkan dari Kota Raja. Dari selatan, iaitu dari Tite, serangan dilakukan oleh Barisan Rakyat dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse dan Muhammad Junaid Afandi.
Sementara dari timur, iaitu jurusan Pulau Drin Birun, di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama dengan TH Zainul Abidin, H. Tahir, Muhammad Tahir Gurugok, Said Umar dan Tengku Hasan Matang Gelompang 2. Dari utara, iaitu dari jurusan Mali, menyusur jalan kereta api, iaitu Jalan Raya Berenun, Lam Melo. Pada tanggal 12 Januari 1946, meletuslah perang secara besar-besaran antara kedua belah pihak. Perang tersebut menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak terhingga. Akibat dari pertempuran tersebut, rumah Tuku Daud Cumbuk yang menjadi markas Oleh Balang dan benteng pertahanan penuh dengan lubang-lubang bekas hantaman peluru meriam. Setelah barisan rakyat menduduki Lam Melo, yang mereka cari adalah Panglima Cumbuk, iaitu Teku Daud Cumbuk yang ternyata sudah melarikan diri. Segera keluar perintah untuk mencarinya. Pada 16 Januari 1946, Teku Daud Cumbuk dan stafnya ditangkap di kaki Gunung Selawah oleh Barisan Rakyat Selimum yang dipimpin oleh Tengku Ahmad Abdullah. Pembunuhan dan penangkapan terhadap Oleh Balang tidak mengakhiri pertikaian tersebut. Dalam buku riwayat hidupnya, Syama'un Gaharu yang juga tokoh api Angkatan Pemuda Indonesia dan mantan Panglima Kodam 1 Aceh menyebutkan tindakan rakyat Aceh memburu kaum Oleh Balang sangat kejam. Banyak warga mati tanpa dikubur, tiada dimandikan, tiada disolatkan. Sayangnya, tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu. Ada yang memperkirakan mencapai 3.000 orang. Sejak itu, citra ulama melambung. Daud Bereh kian populer sebagai pemimpin revolusi.